Hari ini aku mau ngerjain tugas besar yang diberikan oleh dosen, dan dari tugasnya tersebut saya diberitahukan untuk menggunakan rumus itu maupun yang dikali, dikurang, ataupun lain-lainnya yang menggunakan rumus if, sum, dan lainnya. Dari tugas tersebut ada 3 bagian, yaitu ada VLOOKUP, memperoleh data, dan menggunakan rumus pada template fungsi if dengan sales data. Terakhir yaitu ada pivot, yaitu membuat pivot ya guys. Terus kita langsung buat. Sebelumnya aku udah download sales data dan juga template tugas besar. Lalu aku buka template tugas besarnya itu, yaitu fungsi if. Nah, sekarang kita import data dari sales data ke template fungsi if tersebut ya, menggunakan from text CSV. Nah, lalu di copy paste dan dibuat ke sheet baru. Lalu jangan lupa isi nomor NIM kita sendiri di kolom kedua. Untuk faktor NIM, kita ambil 3 digit terakhir dari NIM saya, lalu bagi dengan 100. Gunakan fungsi Excel-nya untuk mengambil 3 digit terakhir dan membaginya secara otomatis ya guys, dengan enter. Untuk performance score, kita kalikan sales amount dengan faktor NIM ya. Nah, ada yang perlu diingat bahwa setiap mahasiswa ini mempunyai faktor NIM yang berbeda, maka performance score-nya juga akan berbeda ya hasilnya. Untuk kategori performance, kita perlu menggunakan if atau nested if untuk membuat logika ini. Nah, berdasarkan nilai performance-nya, ada yang 5.000 yaitu excellence, ada yang 3.000 yaitu good, ada 1.500 yaitu average, dan selainnya yaitu below average. Untuk profit per unit, yaitu hitung profit untuk setiap per unit produknya. Jadi, profit per unit sama dengan unit price dikurangi unit cost. Untuk kolom S, yaitu total profit, yaitu hitunglah total profit dari setiap transaksi tersebut. Dari rumus logikanya yaitu profit per unit dikali quantity sold. Untuk kolom T yaitu profit kategori, menggunakan if condition dengan total profit 1.000 yaitu high profit dan 500 medium profit, selainnya yaitu low profit. Untuk kolom U yaitu diskon kategori, masih menggunakan if condition, yaitu dengan diskon 0,15 atau 15%, high diskon 0,05 atau 5% atau medium diskon, dan selainnya yaitu low diskon dan juga no diskon. Untuk kolom V yaitu sales priority, masih menggunakan if condition, yaitu ada priority A, priority B, dan juga priority C, dan selain itu juga ada priority D. Dan perlu diingat, gunakan fungsi AND, OR di dalam if untuk membuat logika tersebut. Untuk bonus amount ini, hitung setiap sales berdasarkan multiple condition kombinasi, ada kategori performance, customer type, payment
payment method, dan profit category, dan juga menggunakan rumus if condition. Di sini terdapat setiap persennya, yaitu 15%, 10%, 8%, 6%, 3%, dan 1%. Itu pun jika terjadi beberapa kategori seperti below average, average, profit category, good atau excellent, dan juga customer. Nah, contohnya silent amount yaitu 5.000 dapat bonus 5% menjadi 500 dikali 0,15 menjadi 750 ya. Selanjutnya kita mulai kerjakan tugas besar bagian 2-nya, yaitu menggunakan tubes VLOOKUP yang sudah di-download dari web yang sudah diberikan oleh dosen. Pertama-tama kita harus mengisi nama, kelas, dan juga nomor NIM kita sendiri ya. Menggunakan rumus VLOOKUP yaitu ada left. Nanti left itu merupakan dua karakter pertama dari sel A2, $J dan sampai $12 merupakan rentang sel, sedangkan yaitu kolom kedua atau nomor kedua merupakan kolom kedua, dan files merupakan kecocokan basis dari Excel tersebut. Sedikit berbeda dengan sebelumnya, komponen rumusnya menggunakan VLOOKUP MID dengan rentang nomor mahasiswa dengan NIM genap, karena nomor NIM saya merupakan 8 yaitu genap. Sama dengan rumus sebelumnya, cuman berbedanya menggunakan fungsi right karena mengambil satu karakter terakhir atau paling kanan dari teks yang ada di sel A2. Dan untuk VLOOKUP harga barang menggunakan fungsi MID dengan rentang produk ya, yang ada pada tabel $17 atau kolom 17 sampai kolom 22. Nah, untuk perhitungan penjualan, jumlah barang itu dikali dengan harga barang lalu dipotong dengan diskon. Nah, gunakan fitur VLOOKUP juga, tapi menggunakan tabel harga barang yang sesuai dengan NIM Anda. Nah, untuk NIM ganjil berarti pada tabel kiri, dan NIM genap merupakan pada tabel dan NIM genap menggunakan tabel kanan. Nah, untuk bagian 2 kita perlu membuat sheet baru. Setiap sheet ini ada memiliki nama yang berbeda-beda. Ada on-site campus fair, ada air and life satisfaction. Nah, nanti kita perlu membuat atau mendownload employee data baru. Lalu kita filter. Yang pertama itu R and Low Satisfaction, yaitu yang di filter ada departemen hanya memunculkan data research dan development. Untuk filter kolom environment satisfaction hanya memunculkan data 1, dan kolom job satisfaction hanya memunculkan 1 data saja. Dan untuk sheet yang barunya lagi yaitu on-site campus fair hanya memfilterkan departemen, job role, dan juga age. Sama, departemen hanya memunculkan data sales. Untuk job role sales representative, dan age yaitu kurang dari 30.
pada tugas bagian 3 ini, kita perlu untuk membuat pivot chart atau pivot chart dan pivot table secara lengkap dan seinformatif mungkin. Nah, pada pembuatan pivot chart dan pivot table ini perlu untuk menggunakan datasheet dari sumber manapun atau web manapun, tetapi untuk lebih mudahnya menggunakan CSV di dalam Microsoft Excel. Insight manajemen atau bisnis yang saya simpulkan dari data ekspor batik ialah negara-negara ini dari 5 hingga 10 negara teratas yang memiliki nilai ekspor memiliki sumber daya pendapatan yang stabil dan harus menjadi prioritas utama mereka. Dan juga negara yang tetap stabil atau bahkan meningkat dari 2020 sampai 2021 adalah pasar yang tangguh, hingga jika berat ekspor meningkat drastis, yaitu total berat kilogram dan total nilai US dollar nilainya stagnan atau menurun, maka dapat meningkatkan inovasi produk untuk meningkatkan nilai jual yang tinggi. Sekian dari saya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.